TPST Lebak Saat. Nah, kalau di Sentiong ini izin Pak, ini memiliki kapasitas pengolahan 50 ton per hari, dan untuk yang Lebak Saat 10 ton per hari. Dan saat ini Pak, dari 4 key performance indicator Pak, yang diantaranya residu 12%, kemudian kapasitas 50 ton per hari, serta 7 hari dalam 1 minggu beroperasi, dan yang terakhir harga operasi, kita sudah mencapai 1 Pak. Ini TPST sudah bekerja 7 hari dalam seminggu Pak. Namun memang untuk tonasenya Pak, saat ini kita masih rata-rata di 30 ton per hari Pak. Jadi memang masih perlu dioptimalkan. Kemudian harga operasinya masih 585.000 per ton sampahnya Pak. Jadi target kita di 250.000 Pak per ton sampah. Dan satu lagi, residunya masih 23% Pak. Jadi kita masih harus menurunkan sampai dengan 12%. Jadi itu Pak, sekilas informasi terkait dengan TPST di Sentiong. Sedangkan yang di Lebak Saat ini memang ini khusus untuk organik Pak di sini Pak. Jadi nanti dia keluaran itu adalah berupa mabuk kurang lebih hilang, dan residu itu nanti yang akan masuk ke TPA Pak. Nah, sedangkan untuk yang MDU nanti akan ke off-taker. Nanti off-taker ini kami rencananya siang ini akan ada PKS ya Pak ya, dengan Indosemen ya Pak ya. Nah, insya Allah nanti di situ juga kami ingin minta bantuan Pak, dukungan Pak, agar dari pihak off-taker ini sama-sama berkolaborasi, berkomitmen untuk bekerjasama dalam mengolah sampah kita Pak, yang sudah kita siapkan infrastrukturnya ini Pak. Nah, kemudian ini Pak, dari sini Pak, jadi pertama ini skemanya adalah ada conveyor dulu Pak, jadi kita tanpa back opener Pak, jadi langsung masuk ke conveyor. Setelah itu ada magnetic separator yang memisahkan magnet-magnet dan besi, kemudian ada turbo separator, kemudian nanti dibagi dua Pak. Di gibrik ini ada yang organik sama anorganik, kemudian nanti ada mesin sentris, blower, sampai akhirnya keluar RDF Pak di ujung Pak. Kira-kira seperti itu. Ini Pak, ya ada box-boxnya dari organik ini dikirim ke sana, nanti ada timnya yang akan betul Pak seperti beberapa kali ada contohnya dari 10 ton per hari, 10 ton. Ini Pak, terima kasih sudah bisa masuk Pak untuk dari secara mekanis, secara teknologi tentu memerlukan dukungan biaya yang cukup besar. Kami telah melakukan running discussion dengan berbagai macam duta besar, dari mulai Korea Selatan, Jepang, kemudian Denmark, kemudian terakhir kemarin Norwegia, kemudian teman-teman dari UNEP, semuanya sudah berkunjung dan kita sedang menyusun skemanya itu. Jadi Wamen bahwa di dalam penyelesaiannya nanti Pak Wakil Wali Kota, kita melakukan dengan joint credit mechanism. Jadi kita membayar melalui kredit karbon. Jadi ini sedang diupayakan. Tapi masalahnya tidak selesai demikian. Masih ada yang namanya terkait dengan RDF ini off-takernya ini menjadi penting, karena kemudian off-taker tertimbang lagi dari sisi energi. Jadi mulai dari teman-teman di SDM, teman-teman di Kementerian Keuangan, kemudian ya saya rasa ini yang dua kepentingan yang sangat penting, selain teman-teman dari PU. Jadi teman PU ini memang kita dengan teman LH ini harus bergandeng tangan untuk segera merumuskan langkah-langkah cepat terkait dengan penyelesaian sampah nasional. Seperti ini mungkin di Cimahi ini kalau penduduk 600.000 jiwa, maka sampahnya sekitar mungkin 300 sampai 400 ton per hari. Sementara kapasitas TPST ini 50 ton per hari. Jadi masih beberapa TPS yang harus kita rumuskan, dan tidak bisa tidak. Selain upaya penyelesaian melalui pilah-pilih di hulu, maka di hilir penggunaan teknologi ini menjadi keniscayaan. Kita masih harus diskusi dengan teman-teman pengawas keuangan, teman-teman aparat penegakan hukum lain,
siap dengan sangat benar. Jadi kita jalan terus dengan berbagai macam pendekatan. Saya rasa itu. Terima kasih untuk Menteri PU. Kita masih hanya banyak bicara. Terima kasih ini teman-teman dari pemerintah provinsi maupun kabupaten kota yang juga masih harus kita bicara. Tetapi bahwa pelaksanaan buang sampah yang baik harus kita mulai dengan lebih kuat lagi kita implementasikan. Saya rasa gitu ya, cukup untuk di sini. Terima kasih. Dalam acara rangkaian kegiatan HBSN penanaman pohon. Tanaman baru. Hutan Baraya, Hutan Baraya. Iya, oke banget. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Aku pacul, Pak. Paman tiga namanya Kupanangan. Oh, Kupanangan, mangga. Diisin upami abi ngange pacul. Pilih kasura gitu. Oh iya. Kalah kertas. Anak muda itu. Iya. Iya, ikut. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Leuweung hejo rakyat ngejo. Ya, mantap. Artinya Pak, hutan hijau rakyat makan. Ya. Kejadiannya emang ya cukup memilukan dan kami mohon mungkin terus Kota Cime, Pak Menteri kemumpu ke sini, kami berharap ya tempat ini karena lahirlah undang-undang persampahan Hari Sampah Nasional tanggal 21 Februari ini, mudah-mudahan ini dikenal di sini. Kita juga tidak menyalahkan siapa ya, sudah tapi ini jadi sebuah edukasi buat kita bahwa membuang sampah sembarangan mengakibatkan seperti ini. Dengan lahirnya Hari Sampah Nasional, Undang-Undang Persampahan dan titik nol Kota Cime ini, mudah-mudahan di sini ada semacam tugu gitu kan, tugu peringatan yang dicantumkan nama-nama korban yang telah menolong kita. Dan tingginya ya udah hampir 50 meter. Ini kemudian kondisi ini mengingatkan kita kejadian 2005. Jadi ini menjadi simpul pengelolaan sampah yang ingin saya langsung kunjungi. Alhamdulillah kemudian dari Tuhan Maha bisa berkunjung ke sini yang langsung ditemani Pak Wakil Wali Kota. Mudah-mudahan kehadiran beliau juga menjadikan simbol keseriusan kita generasi penerus untuk menyelesaikan permasalahan sampah kita. Ini daerah monumental, suatu milestone pengelolaan sampah di negara kita yang melahirkan Undang-Undang 18 tahun 2008. Tentu kami setuju dengan usul-usul dari Bapak sekalian dan kami akan dukung sepenuhnya. Jadi kami akan berkoordinasi dengan Pak Bupati, Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota. Kami menunggu usulan lebih lanjut. Kami akan melakukan penguatan yang diperlukan oleh Pak Bupati, Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota, terutama mendesain monumental ini. Ini tentu siapapun nanti menterinya, siapapun Pak Bupatinya, ini akan penting karena dari sinilah tonggak pengelolaan sampah itu termanifestasikan di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008. Jadi kami sangat ingin menjadikan ini sebagai salah satu titik kembali merefleksi apa yang kita sudah lakukan setelah kejadian itu loh. 20 tahun ini apakah sudah berubah dan belum. Nah ini menjadi penting. Jadi kemudian saya challenge Pak
wakil wali kota, dan nanti mohon matur ke Pak Wali Kota. Nah, jika bisa maka Cimahi ini akan menjadi salah satu pusat edukasi, pusat contoh konkret bagaimana melakukan pengelolaan sampah pada suatu daerah yang bertransformasi ya, dari kota ke arah desa gitu ya. Ini kan salah satu kota yang di dalam pemerintahan termasuk kota menengah atau kecil gitu ya, tapi ini akan menjadi contoh konkret karena memang kebetulan ada monumennya di sini. Jadi monggo monumennya Pak Bupati, Pak Wali Kota mendesain, kami ngikut aja apa yang harus disumbangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk menjadi semua sisi. Mungkin perlu digarisbawahi karena aset ini ada TK, PAUD sampai dengan SMP dan SMA. Ini yang kami intervensi untuk melakukan program bagaimana sekolah ramah lingkungan, dan disitulah terjadinya ada teman-teman kita menjadi agent of change. Nanti mungkin 10 tahun, 20 tahun mereka penerusnya. Beberapa upaya yang tadi mungkin penyuluhan dari rumah ke rumah, kemudian dan sebagainya, kami bisa menurunkan kurang lebih 100 ton. Nah, ini yang kita bawa di tahun 2025. Kami punya target 97 ton, mudah-mudahan ini adalah target pesimis, Pak. Mudah-mudahan bisa lebih daripada itu yang ke TPA, karena saat ini juga kami sudah di 97 ton per hari. Ini adalah kami ingin mengoptimalkan penggunaan mesin teknologi pengolahan sampah, kemudian optimalisasi TPS dan TPS 3R, dan pengurangan 60% sampah di wilayah. Jadi tentunya tidak hanya kita menekan semuanya untuk melakukan target itu tercapai, tetapi alhamdulillah di bawah kepemimpinan Pak Wakil ini, Pak, sudah ada anggaran di wilayah untuk menyiapkan infrastruktur yang sederhana yang bisa dilakukan oleh komunitas, dan kami sudah punya mapping di 312 RW. Butuhnya mau kompos, mau madot, kami punya, Pak. Sehingga seminggu atau 2 minggu yang lalu seluruh kepala lurah atau mungkin camat itu sudah menandatangani bahwa mereka harus bisa menurunkan 60% produksi sampah ini di wilayah, selesai dengan organik dan anorganiknya high value. Kita dorong untuk bisa mereka menyelesaikan kemasan sampah ini. Adalah tadi mungkin gambarannya seperti ini, Pak. 2024 kita sudah selesai, tinggal 134. 2025 kami mempunyai target di middle ini kita optimalkan, sehingga nanti tinggal residu di 2026 kita bisa selesai. Dan untuk menangani permasalahan sampah ini, kita tidak bisa berkutat hanya di komunitas, tapi 5 sektor ini harus kita lakukan bersama-sama. Mohon izin Bapak, jadi memang setelah saya melihat, mohon izin mungkin kami juga salah, kami hanya menggunakan kacamata kami, sebetulnya terjadi penyempitan makna limbah di Undang-Undang 32 tahun 2009, sehingga sampah menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan yang menghasilkan sampah. Jadi ini adalah PR kita bersama. Mudah-mudahan nanti kita bisa bedah bersama bagaimana apakah undang-undang ini masih cocok atau hal-hal tertentu yang harus kita kuatkan, karena memang dengan sampah ini, mohon maaf kalau kita berbicara sampah itu adalah limbah, tapi mohon maaf kalau orang berbicara buang air kecil, buang air besar, mereka mau membangun safety tank, sampah ini adalah limbah, tapi begitu jadi sampah ini tugasnya di LH. Nah, ini yang menjadi berat. Mari kita bersama-sama menyadarkan masyarakat, mari kita atur perannya ada di sebelah mana. Ini yang mungkin bersama-sama tadi dengan 5 elemen ini kita lakukan. Mungkin itu sebagai roadmap yang kami desain begitu. Jadi kami ingin mengajak semua yang hadir di sini, jadilah bagian dari solusi, bukan bagian dari polusi. Hatur nuhun, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Ibu, dengan penuh semangat dari seorang Sri Kandi Kota Cimahi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Ibu Dr. Kiki Hanifah Istiarnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah rangkaian acara peringatan atau Hari Peduli Sampah Nasional
telah selesai kita lalui. Dari sejak pagi saya dan Pak Menteri juga rekan-rekan yang lain sudah hadir di Pasar Atas Baru untuk melaksanakan Asta Pasar dalam rangka aksi bersih pasar. Sekali lagi 1, 2, 3. Boleh semangatnya tangan kanan diangkat dari kepala. Semangat kita hari ini. Saya hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian C untuk Cimahi Capernik. Boleh tangannya dibuat C2 Cimahi Capernik. Boleh. Lihat ke depan semuanya senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terakhir melepaskan bola kita hari ini. Saya hitung sampai 3. Semua bilang A sambil tersenyum. 1, 2, 3. Lebih meriah, gaya bebas. 1, 2, 3. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat dari Sabang SMA. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bila ditaufi budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memperingati HPSN yang ke-20. Semoga memberikan keberkahan buat kita semua warga Kota Cimahi, khususnya dalam rangka menanggulangan persoalan persampahan Kota Cimahi. Itu saja paling. Terkait dengan tadi roadmap yang disampaikan Ibu Kadis, bagaimana Kang? Ya tentu itu adalah milestone penuntasan persoalan persampahan Kota Cimahi, karena tentu sangat kompleks ya. Jadi tidak bisa kita menyelesaikan persoalan sampah ini dalam waktu yang sangat singkat. Saya dan Pak Wali juga bersama DLH Kadis sedang menyusun juga peta persampahan Kota Cimahi. Untuk treatment yang dilakukan, teknologinya yang seperti apa yang dianggap proven, yang tentunya disetujui oleh KLH ya, jangan sampai juga berbenturan secara aturan dan lain sebagainya. Terima kasih Pak.